Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan 1 Izen Riyadi dari D3 Game Animasi dan Ratih Ulfatriani dari S1 PGSD dan Winda Azri Aisyah dari S1 Pendidikan Bahasa Arab akan menjelaskan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Slide pertama akan dijelaskan oleh teman kita, Ratih. Kepada Ratih dipersilahkan. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab lim, yaitu masdar dari kata alima yang berarti tahu. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikaji kembangkan dengan metode ilmiah. Karena itu, ia bercirikan antara lain sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif. Islam juga menerima ilmu yang bersifat supra-rasional dan supra-empiris, yakni sejenis ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau intuisi hati. Islam memandang bahwa baik ilmu sains maupun pengetahuan, keduanya bersumber dari Allah. 1. Urgensi ilmu dalam Islam. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. 2. Integrasi ilmu, iman, dan amal. Karnadi Prawiro Sudirjo dalam bukunya Integrasi Ilmu dan Iman mengatakan bahwa di Inggris dan kebanyakan negara barat, segala aktivitas keagamaan dan kesenian mencerminkan peradaban sains. Dalam peradaban sains, manusia lebih mempercayakan dirinya kepada sains dan teknologi. Manusia meyakini bahwa sains dapat memecahkan segala persoalan kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan tergantung pada intelektualitasnya sesungguhnya hampa tanpa makna. Kehidupan lahir tidak dapat diceraikan dari kehidupan batin. Realitas kekinian menunjukkan keresahan akibat terpisahnya iman dan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian orang barat mulai cemas melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menafikan spiritualitas. Mereka khawatir kalau perkembangan yang sekarang ini berlangsung terus-menerus akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Menanggapi hal tersebut, Islam menawarkan solusi yang tuntas. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan amal soleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Saat itu, akal belum mampu menjangkau hakikat kebenaran. 3. Kedudukan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang yang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab.
baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Karena orang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Di antara tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan amanat Allah. Yang kedua, memelihara lingkungan, alam semesta. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Kebudayaan merupakan padanan dari kata as-saqafah dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Ismail 19724-5. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam secara historis. Peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern umat Islam pada saat itu. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badriyat Tim 2014-35, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan Khilafah Rashidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini menurut Huda 2007-36 dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Yang pertama yaitu masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Terinspirasi dari Al-Quran yang berbentuk teks bahasa dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia, seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif dengan menonjolkan unsur-unsur Islam. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad dan yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Dikisahkan Khalifah Al-Mutawakkil punya seri sebanyak 4.000 orang. Khalifah Al-Amin memelihara Gilman, budak laki-laki yang dijadikan harim dan berpraktik homoseksual. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pencipta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat seperti Italia, Perancis, Swiss, Jerman, dan Kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, IPA, farmasi, geografi, dan banyak lagi. Di antara para ilmuwan tersebut, di antaranya yang pertama yaitu Jabir bin Hayyan.
Nama lengkapnya Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi, dipanggil al-Azdi karena berasal dari kabilah Asad di Yaman. Jabir lahir di Tus, Iran tahun 110 Hijriah dan wafat di tempat kelahirannya pada tahun 1900 Hijriah. Jabir adalah ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Jabir adalah seorang ahli kimia. Di antara temuannya adalah penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca, pemaduan antara asam hidroklorik dengan asam nitrik, menemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dari karat, merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas. Yang kedua yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi lahir di Khwarizmi, Uzbekistan pada tahun 1064 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 232 Hijriah. Dia adalah seorang ilmuwan muslim ahli matematika dan dasar ilmu aljabar. Selain itu, ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Di antara prestasi Al-Khwarizmi adalah di bidang matematika, Al-Khwarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan, bisnisman, dan insinyur. Al-Khwarizmi merupakan ilmuwan yang menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul Aljabar wal Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu ini. Yang ketiga yaitu Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Al-Kindi. Dia lahir di Kufah dan menurut Al-Khalili wafat pada tahun 260 Hijriah. Dr. Abdul Halim Mutasir menyatakan bahwa karya Al-Kindi mencapai 230 buku. Berikut ini sebagian karyanya yang menjadi dasar keilmuan modern. Dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasangan surutnya air laut. Dalam bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang terkandung di udara. Selain itu, Al-Kindi juga banyak mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan di bidang musik. Selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Ilmuwan Eropa menyebutnya dengan Avicenna. Lahir di Avasna di dekat Bukhara, Uzbekistan, Persia pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamzan, Iran, Persia pada tahun 428 Hijriah, 1370 Masehi. Ibnu Sina adalah ahli bidang filsafat dan terutama kedokteran. Di antara prestasinya adalah ia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit, menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Ia sangat ahli di bidang kedokteran, misalnya menemukan adanya cacing ancylostoma, cacing filaria penyebab penyakit gajah, pengobatan penyakit antrak. Yang selanjutnya yaitu Sabit bin Qurrah. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan bin Marwan Sabit bin Qurrah Al-Harrani. Dia dilahirkan di Harran pada tahun 221 Hijriah, 836 Masehi. Sabit adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan, di antaranya yaitu Abu Bakar Ar-Razi, Al-Battani, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, Abu Al-Wafa Al-Bustani, Ibnu Yunus Al-Mishari, Al-Hasan bin Al-Haisam, Abu Ar-Rayhan Al-Biruni, Ibnu Rushd, Umar Al-Khayyam, dan lain-lain. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi pengetahuan. Didasarkan pada wahyu Al-Quran yang banyak membahas tentang dituntutnya seorang untuk menuntut ilmu, begitu juga yang ada di dalam hadis. Di antara ayat Al-Quran yaitu surat Al-Hajj ayat 46, surat Al-Imran ayat 190-191, surat Ar-Rum ayat 8, surat Al-Ankabut ayat 43,
Surat Al-A'raf ayat 185, Surat Fatir ayat 27-28, Surat Yunus ayat 101, Surat Luqman ayat 29 dan 31, Ibrahim ayat 32-34, dan Al-Anbiya ayat 30-31. Di antaranya yaitu awalam yatafakkaru fi anfusihim khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sejarah Islam juga menyebutkan bahwa saat umat Islam meraih kemenangan dalam Perang Badar, perang pertama antara umat Islam dengan kaum kafir. 2. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh hasanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Aspek internal, semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Ayat Al-Quran yang bisa menginspirasi umat Islam untuk gigih dalam berusaha misalnya tertuang dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka bila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Aspek eksternal di antaranya yaitu Al-Quran adalah panduan inspirasi dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal bertentangan dengan agama Islam. Subbab tentang jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia akan disampaikan oleh teman kita Izan Riyadi. Kepada Izan Riyadi dipersilakan. Jejak peradaban dalam kebudayaan Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Era ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan sampai ke-8 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik Al-Saleh yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Malik Al-Saleh masuk Islam berkat pertemuan dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif K. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Menurut H.J. D. Graff dalam Yatim 2004-209, Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh. Raja pertama yang memerintah kerajaan Aceh adalah Ali Muhayyad Syah. Puncak kerajaan Aceh terjadi saat dipimpin Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1637 Masehi. Mulai dari Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau semua dimasuki oleh Islam. Di Jawa terdapat kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Denta Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Batam menjadi Raja Demak yang
Pertama, pada masa Sultan Trenggono memerintah tahun 1524 sampai 1546 Masehi, Sultan Demak yang ketiga, Islam dikembangkan ke seluruh Jawa hingga Kalimantan Selatan. 2. Menurut peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasihat raja adalah para ulama. Kedua, dan karya-karyanya ulama muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru Al-Arifin fi Baya ila Huluk wa Al-Tauhid, berasal dari Fansur, Barus, Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Syamsuddin Al-Sumatrani, berikutnya Nuruddin Al-Raniri, Aceh, dan Abdul Rauf Singkel. Ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Masjid Agung di berbagai kota Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Banyak sekali masjid agung yang tersebar di Nusantara, antara lain Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung, Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Menurut Yatim 2004, 305 bentuk-bentuk masjid yang ada di Nusantara mengingatkan kita pada seni bangunan candi, menyerupai bangunan Meru pada zaman Indonesia sampai Hindu. Ukiran-ukiran pada mimbar, hiasan lengkung, bola kalamakara, mihrab, bentuk beberapa mastaka dan memolo menunjukkan hubungan erat perlambangan Meru, Kekayon, gunung tempat dewa-dewa yang dikenal dalam cerita agama Hindu. Beberapa ukiran pada masjid kuno di Mandingan, Sendangan Dhuwur menunjukkan bola yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan pola ukiran pada candi Prambanan dan beberapa lainnya. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Dakwah Islam di Indonesia seperti halnya menggantikan kebiasaan meminum arak dengan kebiasaan meminum teh, dengan tetap menggunakan jenis gelas yang sama. Dalam prosesi minum ini sebenarnya yang haram bukan pemakai gelasnya, akan tetapi yang haram adalah arak yang ada di dalam gelas tersebut. Hal ini secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.